Halo semuanya. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih telah menghadiri rapat kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya persilakan semuanya untuk duduk. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita semua dapat berkumpul pada acara rapat bisnis hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Gilang Ferdinand selaku pimpinan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Divisi serta Ibu Nisfi dan Bapak Surya selaku calon pembeli franchise Mishu yang sudah hadir dalam rapat ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kita pada hari ini, yakni pembukaan, pengarahan dari Bapak Gilang Ferdinand, laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan pembahasan inti rapat serta tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kepada Bapak Gilang Ferdinand, kami persilakan untuk memberi pengarahan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah diketahui, bahwasannya selama 1 tahun terakhir ini perusahaan kita tumbuh dengan sangat cepat. Cabang perusahaan berhasil tersebar di berbagai kota di Indonesia. Selain dampak yang baik tersebut, banyak sekali keluhan dari konsumen, mulai dari produk es krim yang gampang meleleh, karyawan yang kurang informatif, outlet yang kurang. Belum lagi saat ini kita harus mempertahankan eksistensi perusahaan kita di tengah banyaknya brand baru yang masuk ke Indonesia dengan membawa produk dan varian yang serupa. Untuk itu, kita akan membahasnya pada rapat kali ini. Bagaimana strategi untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita dan bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama, penjualan divisi pemasaran. Kepada Ibu Nadia, saya persilakan. Terima kasih Pak Gilang atas waktunya. Saya akan melaporkan data keuangan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat pendapatan masih sama seperti tahun sebelumnya, belum ada peningkatan yang signifikan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan omset pasar dengan menekan pengeluaran. Peningkatan omset perusahaan seharusnya bisa naik terus setiap tahunnya. Jika tidak ada peningkatan, tentunya ada yang harus diperbaiki dari perusahaan Mishu ini. Benar sekali Pak. Peningkatan akan terus kami lakukan agar omset yang perusahaan ini dapatkan bisa terus naik. Tetapi hal tersebut tidak dapat terjadi dengan adanya peningkatan dari segi inovasi produk dan lainnya, yang mungkin bisa dijelaskan oleh rekan-rekan dari divisi yang lain tentang apa saja keluhan dan masalah yang menyebabkan tidak adanya kenaikan omset yang signifikan dari Mishu ini. Lalu bagaimana Ibu Gita dari divisi penjualan? Apakah hal yang sekiranya membuat penjualan produk kita tidak dapat naik dengan signifikan? Ternyata saat ini terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau. Meskipun dari segi kualitas produk kita lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya yang lebih terjangkau. Ya, betul sekali. Saya sangat setuju. Saat ini produk serupa dengan merek yang berbeda banyak muncul di sekitaran kita. Yaitu persaingan seperti inilah yang membuat konsumen dan penasaran dengan merek yang lain dan mencoba merek yang lainnya. Belum lagi dari segi harga, mereka berani untuk mematok harga yang lebih rendah daripada produk Mishu itu sendiri. Benar sekali Ibu Gita dan Pak Bestian. Saat ini kita tidak boleh lengah sedikit pun untuk bisa terus mengimprove produk kita agar konsumen tetap memilih produk kita dibandingkan produk yang lain. Baik, terima kasih. Untuk divisi lain, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat atau idenya dalam menghadapi persaingan merek yang saat ini sedang terjadi? Bagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilakan. Terima kasih Ibu Tasya atas kesempatannya. Menurut saya, cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi kompetitor antara lain dengan mengenali kompetitor. Dengan kita mengenali kompetitor atau pesaing, tentunya kita bisa melihat sisi kelemahan dari kompetitor tersebut. Menurut saya, promosi juga harus dilakukan, tidak melulu tentang produk baru, namun produk yang lama juga harus dipromosikan agar masyarakat lebih tahu tentang produk Mishu. Selain itu, cara lain juga kita harus lakukan, seperti kita harus mengenali konsumen Mishu, kenali apa yang mereka sukai dan tidak sukai. Pelanggan lama juga tidak boleh kita abaikan karena mereka adalah aset bagi perusahaan kita. Ya, saya setuju dengan pendapat Pak Bestian, Bu Gita, dan gue ini. Dengan mengenali kompetitor, tentunya kita akan tahu kelemahan maupun kelebihan dari kompetitor tersebut. Saya juga setuju, di dalam berbisnis, tentunya pelanggan harus diperlakukan dengan baik agar menjadi pelanggan yang setia akan produk kita. Selanjutnya saya persilakan untuk divisi logistik kepada Ibu Nanik, dipersilakan.
Baik, terima kasih atas waktunya Bu Tasya. Masalah yang saya dengar dari pelanggan antara lain tentang outlet Mishu yang kurang luas. Karena kurang luas ini, pelanggan seringkali merasa kurang nyaman jika harus dine-in dan duduk berlama-lama di outlet. Menurut saya kita harus membuat peraturan baru tentang persyaratan dan ketentuan tentang pembukaan franchise terkait luas outlet yang boleh dibangun untuk cabang Mishu. Saya setuju dengan Pak Gilang. Menurut saya, jika kita melakukan perluasan di setiap outlet, tentunya pelanggan akan merasa lebih nyaman dan tentunya Mishu akan menjadi tempat yang nyaman untuk pelanggan yang ingin menghabiskan waktunya. Benar sekali. Selain perluasan outlet, perlengkapan di dalam outlet seperti wifi, kebersihan ruangan, musik apa yang dipilih untuk diputar di dalam outlet juga harus diperhatikan. Kecepatan wifi yang ada pada outlet menjadi salah satu alasan mengapa pelanggan cenderung mau menikmati es krim mereka di outlet. Untuk itu, hal-hal seperti itu harus lebih diperhatikan. Baik, terima kasih Bu Nanik dari Divisi Logistik. Selanjutnya kita akan beralih pada Divisi Produksi kepada Bu Dinda, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Tasya atas kesempatannya. Seperti yang sudah Bapak Gilang jelaskan, produk Mishu sendiri dikenal oleh masyarakat. Untuk varian es krim yang menggunakan cup mungkin tidak terlalu menjadi suatu masalah. Namun bagi mereka yang membeli es krim menggunakan kon, tentunya ini menjadi masalah. Ya, saya setuju. Setelah kami lihat ke lapangan, banyak pelanggan seringkali mengeluh tentang hal tersebut. Untuk itu, perlu adanya perkembangan produk agar produk es krim kami lebih baik dan mampu untuk bersaing dengan kompetitor yang ada saat ini. Formulasi dan resep dari produk es krim ini sendiri tentunya harus berkembang, mulai dari mencari bahan baku dan teknik pengolahan seperti apa yang dapat membuat produk ini tidak mudah meleleh dan rasanya lebih enak. Lalu apa lagi yang harus dilakukan untuk meningkatkan penjualan dari segi produksi? Menu lainnya selain es krim juga harus diimprove menjadi lebih baik. Ada beberapa konsumen yang mengeluh karena ada rasa pahit pada minuman teh. Tentunya itu harus menjadi sorotan tim kami untuk melihat apa saja yang salah dan apa yang harus diperbaiki, mulai dari rasa dan kualitas dari minuman tersebut. Baik, terima kasih Bu Dinda dari Divisi Produksi. Selanjutnya dari Divisi R&D, menurut Anda apa yang harus dilakukan dan diimprovisasi seperti apa yang dapat Anda lakukan dalam pengembangan produk Mishu? Baik, saya bersama tim telah melakukan beberapa riset dan berencana untuk membuat produk es krim Mishu ini menjadi berbeda dari sebelumnya. Inovasi ini adalah es krim dalam bentuk kemasan. Es krim Mishu yang sebelumnya hanya tersedia dalam kon dan cup, ini saya ingin kembangkan kembali dengan menggunakan kemasan baru. Menurut saya itu adalah ide yang sangat bagus dikembangkan, melihat saat ini produk dalam kemasan dirasa lebih simpel dan dengan begitu konsumen dari produk ini juga akan lebih luas. Benar sekali, namun jika ingin membuat produk baru yang sebelumnya belum pernah ada, tentunya dari pihak kami akan mengeluarkan biaya yang berlebih. Apakah menurut Pak Deva, hal tersebut akan sejalan dengan kenaikan omset? Tentunya iya, dengan melakukan perkembangan, omset juga akan terus berkembang. Saya setuju, dari pemasaran sendiri nantinya akan membuat campaign tentang produk yang Mixo akan launching. Baiklah kalau begitu, saya harap kita dapat berdiskusi di luar kesempatan ini dan saran ini akan diperhitungkan kembali oleh tim keuangan. Ya, produk kemasan ini juga diharapkan dapat dijual ke beberapa outlet, tidak hanya dijual di outlet Mishu saja. Jika produk kemasan akan dijual ke outlet selain Mishu, tentunya dari pihak logistik juga harus menyiapkan banyak hal, mulai dari ketersediaan freezer ice cream dan pendukung lainnya. Kalau begitu, dari pihak produksi sendiri juga harus melakukan riset tentang bagaimana produk kemasan tersebut dapat bertahan dan bagaimana menjaga kualitas produk kemasan agar tetap terjaga. Benar sekali, hal ini dilakukan agar ada diferensiasi produk dari Mishu, bukan sekedar menjual es krim cone dan berbagai varian minuman, di mana dua produk itu adalah produk yang sama dengan kompetitor. Saya setuju, karena dengan adanya diferensiasi tersebut, itu akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan kita. Baiklah, untuk divisi yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan? Dari pihak keuangan tentunya akan mulai mengatur dan menganalisis biaya-biaya yang diperlukan untuk produksi dan promosi serta penetapan harga tetap dari ide baru ini. Dari pihak penjualan sendiri tentunya akan melakukan promosi di berbagai platform. Pihak penjualan juga akan menampung setiap kritik dan saran dari para konsumen agar produk Mishu bisa terus meningkat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau dari pihak pemasaran sendiri, produk Mishu akan kami kenalkan ke masyarakat dengan cara-cara yang unik, yang membuat masyarakat menjadi penasaran. Jika sebelumnya produk Mixo dikenal oleh masyarakat melalui sosial media, perkenalkan produk baru ini kami akan lakukan dengan iklan media online maupun offline. Baiklah, jika semua setuju. Saya harap kita semua dapat bekerja sama dengan baik untuk produk baru ini, dan saya harap juga dapat meningkatkan omset penjualan kita. Baik, semua divisi sudah menyampaikan pendapatnya. Untuk yang terakhir dari divisi SDM, kepada Bu Aini dipersilakan.
Baik, terima kasih atas waktunya Bu Tasya. Dari pihak SDM sendiri semuanya berjalan dengan baik. Namun, di beberapa outlet saya mendengar bahwa karyawan Mishu terkadang kurang informatif di dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan produk, seperti tidak memberitahukan promo yang sedang berlangsung, tidak memberikan banyak informasi mengenai produk, terutama produk baru. Kalau begitu, menurut Bu Aini bagaimana solusi untuk masalah tersebut? Menurut saya sudah berencana akan diadakan pelatihan untuk para karyawan dari Mishu. Pelatihan ini berguna untuk membuat karyawan lebih mengetahui job desk apa yang seharusnya mereka lakukan agar lebih informatif. Dengan adanya penerapan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan di dalam pelatihan, diharapkan setiap karyawan mengerti bagaimana harus bersikap kepada pelanggan, bagaimana cara agar pelanggan merasa mendapat informasi yang cukup mengenai produk yang kita tawarkan. Baiklah, diharapkan setelah pelatihan karyawan akan lebih paham atas apa yang harus mereka lakukan. Baiklah, kalau semua masalah sudah terjawab, untuk rapat bisnis yang selanjutnya yaitu berdiskusi dengan klien calon franchiser Mishu. Selamat siang Ibu Nisvi dan Bapak Surya. Siang. Setelah mendengar berbagai hal yang sudah kami sampaikan di dalam rapat tadi, kami persilahkan untuk Bapak Surya dan Ibu Nisvi untuk bertanya mengenai sistem ataupun hal-hal yang berkaitan dengan franchise Mishu Ice Cream dan teh ini. Baiklah, terima kasih Bu Tasya. Pertama saya ingin bertanya mengenai franchise. Untuk Mishu sendiri, berapakah harga yang ditawarkan untuk pembukaan franchise ini? Izin menjawab Pak, untuk harga sendiri tergantung outletnya akan dibuka di daerah mana. Kalau Pak Surya ingin membuka outlet di ibu kota provinsi, Pak Surya harus merogoh kocek kurang lebih 700 sampai 900 juta. Sedangkan untuk pendirian outlet di kota dan kabupaten, Pak Surya harus merogoh kocek sebesar 374 juta rupiah. Baik, terima kasih atas infonya Bu Nadia. Baik, Pak Surya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya rasa mungkin sudah cukup dimengerti ya jawaban dari Ibu Nadia. Selanjutnya Ibu Nisvi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, terima kasih Ibu Tasya atas kesempatannya untuk bertanya. Saya tertarik untuk membuka outlet Mishu di kota di mana saya tinggal, dan seperti yang sudah Ibu Nadia sampaikan, untuk membuka outlet di kota diharuskan untuk membayar sebesar 374 juta. Pertanyaan saya, rincian biaya tersebut apa saja? Terima kasih. Baik Bu Nisvi, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk rincian yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya manajemen per tahun sebesar 18 juta, deposit 40 juta, biaya pelatihan 3 juta, biaya peralatan mesin 183 juta, dan bahan baku gelombang pertama sebesar 130 juta. Baik Bu Nadia, terima kasih atas informasinya. Sebelumnya, saya ingin bertanya lagi. Mengenai syarat dan ketentuan untuk pendirian outlet, apa saja syarat yang harus dijalankan? Untuk syarat pendirian Mishu sendiri itu memiliki syarat-syarat, antara lain memiliki lokasi strategis yang potensial, luas minimal 50 meter persegi tanpa tiang, tangga, atau elemen permanen lainnya, lebar sisi minimum 3,7 meter, tinggi plafon terendah 3 meter, daya listrik 33.000 watt, sumber air yang memadai, NPWP perorangan atau badan usaha untuk kontrak kerjasama. Untuk luas minimal sebenarnya adalah syarat yang baru. Kami memberlakukan persyaratan tersebut karena menurut kami pelanggan akan lebih nyaman jika outlet tidak begitu sempit. Baik Bu Nani, terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin bertanya lagi, apakah Mishu Es Krim & Tea ini sudah terdaftar halal MUI? Tentunya sudah. Belum lama ini kami berhasil membuat produk kami mengantongi label halal. Tapi, bagaimana dengan perspektif orang yang sebelumnya mengetahui Mishu tanpa label halal? Akankah mengurangi minat mereka untuk membeli produk Mishu? Baik Pak Surya, izin menjawab, kami akan memasang label tersebut pada setiap brosur ataupun postingan iklan yang kami tayangkan. Tidak sulit untuk membuka mata masyarakat luas tentang produk kami yang saat ini sudah berlabel halal. Justru diharapkan masyarakat akan semakin tinggi minatnya untuk membeli produk kami. Lalu apakah produk Mishu masih akan bertahan di tengah guncangan persaingan brand yang menjual produk serupa? Pasti, karena tentunya kami akan melakukan inovasi terus-menerus untuk bertahan di tengah persaingan, dan juga inovasi terbaru kami yaitu produk es krim kemasan juga akan segera launching dalam waktu dekat. Kami yakin produk kami dapat dikenali oleh masyarakat luas karena produk kami diproduksi dengan bahan-bahan berkualitas dan tentunya dengan proses yang higienis. Kami juga selalu memastikan peralatan, mesin, dan semua hal yang berhubungan dengan produksi sudah berstandar nasional. Oke, kalau begitu, cara seperti apa yang dilakukan oleh pemasar untuk membuat pelanggan tertarik untuk mencoba produk Mishu ini? Izin menjawab Pak Surya, kami memiliki website, sosial media di berbagai platform. Kami juga melakukan iklan secara online maupun offline.
Kami yakin semua orang saat ini sudah mengetahui brand kami yaitu Mishu. Yang terus kami lakukan antara lain tidak berhenti memberikan informasi dengan melakukan iklan dan promosi di berbagai platform tersebut. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Ibu. Apakah masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan oleh Bapak Surya dan Ibu Niswi terkait penjelasan yang sudah disampaikan? Saya ingin bertanya kepada Kepala Divisi SDM, menurut Ibu Aini, bagaimana cara memilih orang yang cocok untuk dijadikan sebagai karyawan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Niswi. Pemilihan karyawan sendiri akan dilakukan setiap outlet, tentunya diawali oleh proses wawancara. Dengan proses wawancara, pastinya kita akan melihat bagaimana calon karyawan bekerja, dan selanjutnya ada tahapan kedua yaitu pelatihan. Setiap calon karyawan diharuskan untuk mengikuti pelatihan agar karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan mengenai Mishu sebelum benar-benar bekerja di sebuah outlet. Oke, kalau begitu, bagaimana cara memotivasi karyawan agar kinerjanya baik dan selalu profesional? Hal yang kami lakukan untuk memotivasi karyawan antara lain, menciptakan kompetisi yang sehat, menghargai tanpa terkecuali, membangun kepercayaan kepada karyawan, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memimpin dan memberikan bonus jika karyawan memiliki kinerja yang baik. Hal tersebut dapat dilakukan agar karyawan menjadi loyalitas dan memberikan yang terbaik kepada perusahaan kita. Baik, Ibu Aini, terima kasih. Baiklah, karena semua pertanyaan mengenai franchise Mishu ini sudah terjawab, sebaiknya saya tutup untuk rapat siang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan tamu yang sudah berkenan hadir dalam acara rapat bisnis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Lalu apalagi yang dia harus Masuk. Saya bersama tim Kepala Divisi SDM. Udah. Kasih bus. Langsung diri ya. Selamat siang Ibu Niswi dan Gue bohong aja nih.